Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel, Kuila Belajar. Nah, jadi pada video kali ini, kita akan mempelajari materi IPA kelas 7, yaitu tentang pemisahan campuran. Oleh saya sendiri, yaitu Jozati dari SMP Negeri 2 Sungai Penuh. Adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu dapat mengetahui beberapa cara pemisahan campuran. Nah, dari tadi kita udah ngomongin tentang pemisahan campuran sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan campuran itu tadi? Oke, jadi campuran adalah penggabungan dua zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu ya. Contohnya nih, apa contohnya? Yang pertama yaitu larutan gula. Yang kedua yaitu sirup. Yang ketiga yaitu tinta, dan yang keempat yaitu asap pembakaran. Kita ambil salah satu contohnya ya, yaitu larutan gula. Nah, jadi larutan gula ini dia terdiri dari air dan gula yang dilarutkan. Nah, larutan gula ini bercampur, namun dia tidak membentuk suatu zat atau senyawa baru ya. Dan dia masih memiliki sifat dari masing-masing penyusunnya. Contohnya nih, gula kan bersifat rasanya manis ya. Ketika dilarutkan ke dalam air, maka larutan gula ini tadi akan tetap berasa manis. Tidak berasa pedas, asam, asin, dan lain sebagainya. Selain itu juga, dari campuran ini, dia tidak memiliki komposisi tertentu. Contoh, itu terserah kita mau gulanya 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, dan semacamnya ya. Nah, itu adalah contoh dari campuran. Nah, tahukah kalian bagaimana garam terbentuk? Ayo, ada yang tahu? Garam yang sering kita lihat di dapur itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Kayaknya belum pada tahu ya. Jadi, di sini garam yang kita biasa gunakan itu berasal dari air laut. Lah, kok bisa? Iyalah. Nah, jadi air laut itu tadi bisa kita ubah menjadi garam dengan cara pemisahan campuran. Jadi, campuran dapat dipisahkan sehingga didapat kembali dua atau lebih zat yang membentuk campuran tersebut. Sehingga air laut yang tercampur antara garam dan air dapat kita pisahkan menjadi air dan garam. Oke. Nah, pemisahan campuran ini tadi memiliki beberapa metode, yaitu yang pertama ada filtrasi, yaitu pemisahan yang didasarkan perbedaan besar kecilnya zat dalam campuran. Yang kedua yaitu destilasi, yaitu pemisahan campuran zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya. Yang ketiga yaitu kromatografi, yaitu pemisahan yang didasarkan perbedaan daya serap zat penyusunnya. Dan yang keempat yaitu kristalisasi, yaitu pemisahan campuran zat padat dan zat cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Dan yang kelima yaitu dekantasi, yaitu pemisahan campuran dengan cara menuangkan secara perlahan-lahan. Oke, akan kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi yaitu pemisahan yang didasarkan perbedaan besar kecilnya zat dalam campuran ya. Jadi syarat untuk melakukan filtrasi ini dia harus ada perbedaan ya antara satu zat dengan campuran yang lainnya, dengan zat di dalam campuran yang lainnya. Contohnya itu seperti pasir dan air. Oke, kan beda tuh ukurannya. Jadi pasir dan air ini tadi kita tuangkan ke dalam yang namanya filter atau penyaring. Jadi inti dari filtrasi ini ialah filter. Nah, filter atau penyaring yang biasa digunakan yaitu kertas saring. Kita tuangkan sehingga di sini akan terpisah antara air dan pasirnya tadi. Nah, air ini disebut dengan filtrat atau hasil penyaringan dan pasir disebut dengan residu atau sisa ya dari penyaringan tersebut. Nah, metode yang kedua yaitu ialah destilasi. Destilasi adalah pemisahan campuran zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya. Jadi syaratnya itu dia harus memiliki titik didih yang berbeda ya. Kalau titik didihnya deketan itu nggak bisa melakukan proses destilasi. Contohnya pada pembuatan minyak atsiri. Minyak atsiri itu ialah minyak aromaterapi. Contohnya minyak kayu putih atau minyak kayu manis dan lain sebagainya. Dan juga pada proses pemisahan minyak bumi ya, bahan bakar ya. Contoh seperti premium, solar, gas LPG, dan lain-lain.
Nah, di sini alat untuk melakukan proses destilasi tadi disebut dengan destilator. Nah, destilator ini tadi cara kerjanya yaitu di sini adalah campuran yang akan kita pisahkan, ya. Kemudian kita panaskan. Nah, otomatis yang titik didihnya lebih rendah, dia akan menguap lebih dulu ke atas. Nah, menguap ke atas ya. Sehingga ketika dia menguap ke atas, dia akan masuk uapnya ini tadi ke dalam yang namanya kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk mendinginkan kembali uap air, sehingga uap tersebut akan berubah menjadi cair. Nah, dari uap di sini masuk menjadi cairan, kemudian dia akan menetes ke sini. Begitu seterusnya, dia dipanaskan jadi uap, kemudian masuk lagi ke kondensor, menjadi cair, menetes lagi. Sehingga akan terpisah antara yang titik didihnya lebih tinggi dengan yang titik didihnya lebih rendah. Nah, teknik yang ketiga yaitu kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan yang didasarkan perbedaan daya serap zat penyusunnya. Contohnya itu pemisahan zat warna pada tinta. Nah, dapat kita lihat, ini adalah metode kromatografi. Jadi biasa yang digunakan yaitu kromatografi kertas. Jadi di sini kita meletakkan satu kertas yang kita akan letakkan sampel tintanya masing-masing. Lalu kemudian kertas tersebut kita celupkan ke dalam pelarutnya. Dan dia, sampel ini tadi akan bergerak sesuai dengan tingkat kelarutannya terhadap pelarut tersebut. Jadi mana yang lebih duluan melarut, dia akan lebih cepat naik ke atas ya. Itu akan memisahkan masing-masing penyusun dari tinta tersebut. Oke. Metode yang keempat yaitu kristalisasi. Kristalisasi adalah pemisahan campuran zat padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Jadi nih, kalau seandainya kita mau memisahkan antara gula dan air larut di larutan gula tadi, itu nggak bisa kita gunakan filtrasi kan, karena dia sudah larut. Kalau kita saring, dia akan tetap terikut gulanya. Jadi, untuk itu kita harus menggunakan metode kristalisasi ya. Nah, contohnya nih pada pemisahan garam dapur. Garam juga sama ya. Kalau garam dilarutkan di air, dia akan larut. Sehingga kita menggunakan metode kristalisasi. Jadi di sini ini adalah campuran dari air laut tadi. Kita saring terlebih dahulu agar kotoran-kotorannya tertinggal ya di kertas saring. Sehingga diperoleh filtratnya, yaitu air laut yang telah murni. Nah, air laut ini tadi kita letakkan ke tempat ini. Nah, kemudian kita panaskan dan lama-kelamaan uap air akan menguap. Sehingga di sini akan tertinggal garam dapurnya ya. Jadi dia tinggal garamnya tadi. Karena semua airnya telah menguap. Itu adalah proses pemisahan garam dapur. Dan yang terakhir yaitu metode dekantasi. Yaitu pemisahan campuran dengan cara menuangkan secara perlahan-lahan. Ini adalah metode yang paling sederhana ya. Contohnya yaitu pemisahan antara air dan pasir. Nah, jadi di sini ini ada campuran air dan pasir tadi. Lama-kelamaan pasir akan mengendap di bawah ya. Lalu kemudian ketika dia terpisah, kita tuang perlahan-lahan air tadi ke cangkir yang satunya. Sehingga akan terpisah antara pasir dan air. Itu adalah yang dimaksud dengan metode dekantasi. Oke, selesai sudah materi kita hari ini. Dan yang terakhir nih, masuk ke dalam tugas. Tugasnya yaitu carilah satu contoh dari masing-masing metode pemisahan campuran tersebut. Ya. Nah, alhamdulillah selesai juga materi kita kali ini. Semoga semuanya bisa mengerti dan memahami materinya dengan baik. Jangan lupa belajar. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.